saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Sekarang begini Pak Ridwan, apa mungkin, ya kan, seorang bintang majalah dewasa masih memikirkan perkuliahan? Mau kuliah apa Pak? Bidang apa? Jurusan apa? Teknik elektro. Dalihnya katanya membantu biaya perkuliahan. Kuliah di mana? Pikirku gitu. Oh, aku tahu ini. Ini pasti kuliah teknik sipil di bagian penggalian. Atau pertambangan. Jurusan pertambangan bagian gali menggali. Kan begitu ya, tapi dikatakan katanya dia sudah hamil, ya kan, dan juga sewaktu dan sekarang anak itu sudah berumur 4 tahun. Ridwan Kamil mengatakan Ridwan Kamil mengatakan bahwasanya ketika pertemuan terjadi ya di sebuah hotel ya, katanya si Lisa Mariana ini udah hamil duluan. Pak Ridwan Kamil, kok polos sekali sih Bapak? Gak usah Pak ngaku-ngaku jadi ketahuan Pak. Dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu? Kalau dia perempuan itu hamil duluan, Bapak tahu dari mana? Aturannya itu gak usah Bapak publis kata-kata itu Pak. Kalau aku jadi Bapak, aku tinggal bilang aku gak tahu kalau dia hamil. Karena waktu perjumpaan itu aku nggak periksa perutnya. Nah ini kok Bapak tahu hamil duluan? Aduh. Makanya kalian laki-laki ya, kalau misalnya kalian pengen jumpa sama seorang perempuan, pastikan dulu dia lagi hamil atau enggak. Terjebak kalian nanti terjebak. Itu makanya gue bilang, ya kan, pasti, tapi nggak mungkin juga kita pastikan kan. Contoh kita misalnya jumpa sama klien, contohnya, Bu, ibu lagi hamil apa enggak? Nggak mungkin kan? Itu dia contohnya lagi. Misalnya si bapak ini mau ngambil rapotnya anak, kan begitu, naikkan kelas. Ditanya sama ibu gurunya, Bu, ibu hamil ya? Nggak mungkin juga kan? Itu makanya aku bilang, Pak, kok tahu Bapak dia hamil duluan? Apa Bapak udah tahu karena rasanya beda? Asumsi loh Pak, asumsi. Sedikit menasihati Pak Ridwan Kamil. Tentu ini sebagai sesama lelaki. Terkait dengan dugaan perselingkuhan Anda dengan seorang selebgram seksi yang pengakuannya sudah memiliki buah hati hasil hubungan perselingkuhan Anda itu, atau hubungan suami istri yang belum resmi itu. Pengakuannya seperti itu. Secara pribadi saya tidak berteman dengan Pak Ridwan Kamil.
Hanya secara kebetulan beberapa tahun yang lalu, saya dengan Pak Ridwan Kamil pernah menjadi narasumber dalam satu forum diskusi yang dipandu oleh Ibu Najwa Shihab. Pada saat itu pun tidak berbincang lebih jauh dengan Pak Ridwan Kamil. Hanya sekarang ketika saya melihat pembahasan di media sosial yang semakin liar ini, sebagai laki-laki saya terdorong untuk sedikit mungkin saja bisa bermanfaat untuk Pak Ridwan Kamil. Karena apa? Semakin lama dibiarkan, tidak ada kejelasan, maka kemudian semakin dipermalukan Anda. Dan bukan saja Anda yang dipermalukan, tetapi juga istri dan anak-anak Anda, bahkan keluarga besar Anda cukup ikut dipermalukan. Hanya karena Pak Ridwan Kamil membela diri, menyatakan bahwa tidak melakukan apa-apa, hanya satu kali bertemu dengan perempuan itu. Kalau hanya satu kali bertemu tanpa melakukan apa-apa, masa bisa jadi anak? Gitu kira-kira. Nah, bolehlah. Ini nasihat saya yang pertama. Kalau Pak Ridwan Kamil tidak mengakui hubungan yang membuahkan anak itu, maka setelah Lebaran ini langsung daftar ke pengadilan, gugatannya, dan buka-bukaan di pengadilan. Ibu muda yang punya anak ini sudah juga menunjuk seorang pengacara, dan konon sudah siapkan data untuk buka-bukaan di sana. Nah, di pengadilan maksudnya. Nah, jadi bawalah ke ranah hukum supaya clear gitu. Termasuk mungkin tes DNA akan dianjurkan, diperintahkan oleh hakim. Kasus RK tuh bagi gue dari awal janggal. Kalau gue jadi Pak RK gak pernah aneh-aneh sama wanita lain, setia sama istri, gue akan bilang 100% gue yakin itu bukan anak gue. Orang gue gak pernah nyentuh dia. Tapi kan klarifikasinya pernah ketemu 1 kali. Walaupun bilangnya urusannya untuk bayarin uang kuliah. Gue juga bingung, masalahnya dia gak cross check ini orang siapa gitu kan. Ada tuh screenshotannya yang bilang dia merasa ditipu sama cewek ini gitu ya, agak konflik sih gitu. Lalu ya maaf ya Pak, jangan bilang ini cobaan dari yang di atas Pak, gak gitu juga konsepnya gitu. Nah yang wanita juga gue gedek, lo kan bilang Pak RK ini orang macam apa, udah punya istri kok masih ngejar-ngejar wanita lain. Nah gue juga punya pertanyaan yang sama sama lo Mbak, lo udah tahu Pak RK punya istri, dia kan orang beken, kenapa juga lo mau Mbak? Karena diiming-iming uang gitu, karena kesengsem sama kegantengannya apa gimana? Karena kalau gue jadi lu Mbak, gue kagak mau. Karena itu lu tutorial mempersulit hidup lu. Ya, udah tahu ini hubungan gelap. Ya, lu nggak dinikahin. Lu ngarep apa? Tetibaan dia akan tanggung jawab gitu depan publik bilang, "Oh iya, gue udah hamilin lu." Ya, Mbak, yang bukan Pak RK aja, yang bukan orang penting, Mbak, kagak mau tanggung jawab urusan begitu. Bahkan nih ya, yang udah nikah aja kadang kalau istrinya bilang saya hamil, belum tentu dia seneng. Lo ngarep apa Mbak? Gitu. Lagian maaf nih Mbak, anggap aja gue orang so tau ya. Lo kan agamanya Islam Mbak. Ya secara hukum agama lo kan emang lo juga gak bisa nuntut gitu. Kalau gak salah ya anak lo itu tanggung jawab keluarga terdekat lo jadinya, antara ayah lo atau saudara laki lo atau apa. Apalagi kalau nanti nih Mbak, lu udah ketemu orang baru, lu berumah tangga sama orang baru, ya anak lu urusannya bapak yang baru itu, bapak sambungnya gitu. Nah kalau lu mau minta misalnya santunan, nafkah gitu ya dari Pak RK bisa, tapi lu yang kudu nyediain tes DNA-nya menurut undang-undang bisa gitu. Tapi itu juga tidak semudah itu. Nah kalau itu benar anak Pak RK, masalahnya lo bisa jamin gak lo cuma tidurnya sama Pak RK? Kan gitu masalahnya. Kenapa gue ngomong gini? Nah itu kasusnya Denny Sumargo, ternyata habis tes DNA bukan anaknya gitu.
Karena setahu gue ya mbak, kalau cewek baik-baik nggak semudah itu sih diajak begituan.